Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atsila Salsabila, mahasiswa jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan BPKRI Perwakilan Sumatera Barat. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita masuk kepada BPK. Apa itu BPK? BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Di sini juga saya akan membahas mengenai sejarah BPK, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, dan nilai-nilai dasar serta tugas dan wewenang BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Untuk sejarah, pada masa reformasi, BPK mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan. Di antaranya telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1745. Bab 8A, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Dan telah diundangkan tiga paket undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, perubahan 3 Pasal 23G1 yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Maka pada tanggal 26 Oktober tahun 2007 telah diresmikan perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat oleh Ketua BPK RI Bapak Anwar Nasution. Peresmian kantor tersebut berdasarkan keputusan BPK RI nomor 39K garing I garing 83 garing 7 garing 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang organisasi dan tata kerja pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pada bulan September 2009 terjadi gempa bumi, sehingga kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat pindah ke Jalan Kali Serayu nomor 11 Padang. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2010, BPK Perwakilan Sumatera Barat hingga sekarang menempati gedung baru di Jalan Katib Sulaiman nomor 54 Padang, yang diresmikan secara langsung oleh Ketua BPK pada waktu itu, Bapak Hadi Purnomo. Nah, untuk visi dan misi yang digunakan oleh BPK RI Provinsi Sumatera Barat, untuk visi yaitu menjadikan lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Untuk misinya, memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan. Yang kedua, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara, dan yang terakhir melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dan sasaran strategis. Untuk tujuan dari BPK yakni meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Untuk sasaran strategis, meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapatan, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Yang selanjutnya kita masuk kepada nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar yang ada di BPK yaitu, yang pertama ada integritas, yang kedua ada kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip nilai dan keputusan. Nah, untuk yang kedua ada independensi, yaitu kami menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Yang terakhir itu profesionalisme. Jadi membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
Nah, kita masuk pada yang terakhir yaitu tugas dan wewenang BPK RI. Tugas BPK yang utama adalah memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, bank usaha, badan usaha milik negara atau BUMN, badan layanan umum, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku dan kemudian disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya kita masuk kepada wewenang BPK. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki beberapa kewenangan yang bisa dilakukan dan telah dijamin dalam undang-undang. Berikut merupakan wewenang BPK RI. Yang pertama, itu menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksa, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua, memeriksa keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, dan Badan Layanan Umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Menetapkan kode etik pemeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara. Menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk atas nama BPK. Selanjutnya, membina jabatan fungsional pemeriksa dan memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan. Yang terakhir, memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, itu saja pengenalan mengenai apa itu BPK dan lain-lainnya yang berada di Sumatera Barat. Saya, Atsila Kasabila, undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.